Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5826. Setelah keduanya sarapan, Charlie berkendara ke Hotel Shangri-La di New York. Karena dia akan pergi ke penjara Brooklyn hari ini. Dia menyuruh seseorang menyiapkan kamar mewah untuk Hogan. Keduanya beristirahat di kamar sebentar, dan Charlie menerima telepon dari Stella. Di telepon, Stella bertanya pada Charlie. "Tuan Wade, di mana Anda sekarang?" "Saya hampir menyelesaikan urusan ini. Jika itu nyaman bagimu, aku akan keluar menemuimu sekarang dan memberitahumu hal-hal spesifiknya." Charlie berkata, "Aku di Shangri-La sekarang. Kamu bisa datang langsung." 10 menit kemudian, Stella bergegas menghampiri. Begitu mereka bertemu, dia dengan hormat berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya sudah menyiapkan identitas yang Anda inginkan." Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan paspornya, menyerahkannya kepadanya dan berkata, "Ini identitas Malaysia. Anda bisa mengklaim kepada dunia luar bahwa Anda adalah orang Tionghoa Malaysia. Dan identitas Anda tidak memiliki catatan masuk di Amerika Serikat. Dengan cara ini, keamanan identitas Anda juga dapat ditingkatkan untuk menghindari ketahuan oleh pihak yang berkepentingan." Charlie mengangguk, mengambil paspor, membukanya, dan melihatnya. Foto itu adalah foto dirinya sendiri, dan namanya adalah Chen Wade. Charlie melihat bahwa pengerjaan paspor ini sangat asli. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah paspor ini asli?" Stella mengangguk dan berkata, "Ini terdiri dari Kedutaan Besar Malaysia melalui hubungan kepercayaan Kongo." "Ya, itu paspor asli." Charlie memuji, keluarga Fei di New York benar-benar memiliki tangan dan mata yang hebat. Stella tersenyum dan berkata, "Karena itu kebutuhanmu." "Tuan Wade, kalau begitu Stella tentu akan melakukan segala yang mungkin untuk memenuhinya." Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, saya sudah mengatur informan dari Biro Imigrasi. Jika Anda siap, mereka akan menahan Anda dengan alasan imigrasi ilegal dan dicurigai melakukan banyak pencurian. Anda akan ditangkap, lalu dibawa ke penjara Brooklyn melalui jalur cepat internal untuk menunggu langkah selanjutnya dari Biro Imigrasi. Imigran ilegal yang tertangkap melanggar hukum akan langsung dijebloskan ke penjara. Situasi ini masih sangat umum di Amerika Serikat. Lagi pula, ada terlalu banyak imigran ilegal di Amerika Serikat. Dan tidak ada proses formal. Mereka tidak mampu mengatasinya, jadi kebanyakan dari mereka ditangkap dan dipenjara terlebih dahulu. Dan kemudian mereka memutuskan apakah akan dideportasi atau diusir, atau tetap di penjara. Jadi jika Anda masuk dengan latar belakang ini, tidak akan ada yang mencurigai Anda." Charlie mengangguk dan bertanya, "Kalau begitu aku bisa pergi ke penjara Brooklyn hari ini?" "Ya." Stella mengangguk, "Aku hanya bertanya pada keluarga Fei. Kita juga bisa menemukan seseorang di penjara Brooklyn yang bisa bekerja sama. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas bangsal pertama penjara Brooklyn dan dapat membantu Anda menyelesaikan proses penerimaan dengan cepat. Namun, seluruh penjara Brooklyn sebenarnya dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Dan kebanyakan dari mereka adalah mata-mata mereka. Saya takut memberitahu orang lain. Jadi saya tidak membiarkan siapapun berkonsultasi dengan orang itu tentang Peter Yao. Tapi kalau kamu membutuhkannya, aku bisa membiarkan seseorang mencobanya." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lebih baik tidak bertanya, agar beritanya tidak bocor." Stella bertanya lagi, "Lalu berapa lama kamu berencana untuk tinggal di sini?" "Jika kamu sudah menyelesaikan urusanmu dan siap untuk keluar, hubungi saya kapan saja, dan saya akan meminta petugas dari Biro Imigrasi untuk datang menjemput Anda. Kalau begitu suruh penjara mengeluarkanmu. Jika Anda dipulangkan ke Malaysia, masalah ini tidak akan menimbulkan kecurigaan orang lain." Charlie berkata, "Kami belum menentukan berapa lama kami akan tinggal untuk saat ini. Kita tunggu saja sampai masalah ini selesai. Sekarang belum terlalu dini. Biro Imigrasi akan menangkap orang tersebut sebelum memulangkannya. Ada beberapa prosedur yang harus dijalani ketika kita sampai di penjara. Jadi, Nona Fei sebaiknya mengatur agar orang-orang di Biro Imigrasi mulai mempersiapkannya sekarang. Dan aku akan pergi ke pecinan dan menunggu mereka menangkapku." Bab 5827. Siang hari, ketika Charlie sedang duduk sendirian di sebuah restoran Sichuan di pecinan. 2 mobil polisi Biro Imigrasi tiba-tiba berhenti di depan hotel dengan lampu berkedip tanpa suara.
Charlie melihat segalanya tetapi berpura-pura tidak peduli dan terus makan sambil menundukkan kepala. Pada saat ini, beberapa petugas polisi bergegas masuk. Mengambil foto untuk membandingkan tamu di hotel. Dan tiba-tiba bergegas ke Charlie dan bertanya dengan keras. Apakah kamu Ye Chen yang menyelundupkan dirinya ke Amerika Serikat dari Malaysia? Charlie mengangkat kepalanya, menggelengkan kepalanya dengan polos, dan berkata, tidak. Polisi itu memeriksa foto itu lagi. Lalu mencibir dan berkata kepada rekan-rekannya di sebelahnya. Itu dia, bawa dia pergi. Begitu dia selesai berbicara, beberapa polisi bergegas ke arahnya. Dia maju, memelintir lengan Charlie ke punggungnya, lalu memborgolnya. Charlie berpura-pura berjuang beberapa kali. Ketika pihak lain membuat gerakan menyentuh pistol. Dia cepat tenang dan berhenti meronta. Polisi kemudian memborgolnya. Membawanya keluar hotel dan menempatkannya di belakang salah satu mobil polisi. Mobil polisi itu meraung sepanjang jalan dan langsung menuju ke kantor imigrasi. Pada saat ini, petugas polisi tidak tahu apapun tentang Charlie. Mereka hanya tahu bahwa atasan mereka memberitahu mereka bahwa ada imigran ilegal Malaysia. Tersangka pencurian berulang kali muncul di sebuah restoran di Chinatown. Dan meminta mereka memanfaatkan kesempatan untuk menangkapnya. Setelah beberapa orang membawa Charlie kembali ke kantor imigrasi. Mereka menyita paspor Malaysia miliknya. Sebuah ponsel tua yang tidak berharga dan uang tunai lebih dari $200 AS. Setelah memeriksa informasi identitas di paspor, Biro Imigrasi mengonfirmasi identitas Ye Chen sebagai imigran ilegal di Malaysia. Setelah itu, Charlie untuk sementara ditempatkan di ruang tahanan Biro Imigrasi. Menunggu langkah berikutnya. Ketika Charlie datang ke ruang tahanan, sudah ada sedikitnya 20 orang di ruang tahanan kecil itu. Orang-orang ini memiliki warna kulit yang berbeda-beda, dan masing-masing tampak sangat dekaden dan ketakutan. Melihat Charlie masuk, semua orang menatapnya. Kemudian, seorang pria Asia dengan jenggot acak-acakan bertanya kepadanya dalam bahasa Inggris dengan aksen yang kental. Apakah kamu orang Jepang? Charlie menggelengkan kepalanya. Saya orang Malaysia, orang tua saya orang Tionghoa. Seorang lelaki lain yang berpenampilan Asia dan berambut pendek langsung bertanya dengan penuh semangat ketika mendengar hal ini. Saudaraku, saya orang Tionghoa, kita setengah senegara. Charlie mengangguk dan bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Pria berambut pendek itu tersenyum dan menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana lagi aku bisa masuk? Saya ketahuan curang. Tidak punya identitas, tidak punya penghasilan. Orang-orang merampok semua barangku di jalan. Saya tidak punya tempat tinggal ketika saya datang ke Amerika Serikat. Saya mendirikan tenda di taman setiap hari, dan tendanya juga dicuri. Saya ingin mencuri sepeda untuk mengantarkan makanan, tetapi saya tertangkap polisi dan sekarang saya di sini. Charlie mengerutkan kening, kau masuk melalui kabel. Secara logika, kamu harus pergi ke Los Angeles. Mana yang lebih dekat ke Meksiko? Kenapa kamu datang ke New York? Pria berambut pendek itu menepuk pahanya. Kakak, kamu juga tahu hal itu. Apakah kamu juga masuk melalui kawat? Charlie menggelengkan kepalanya, saya datang dengan perahu. Pria berambut pendek itu sedikit kecewa dan mendesah. Lebih baik kamu naik perahu. Anda menaiki perahu dari kota asal Anda dan berkelana selama beberapa bulan. Tidak seperti kita yang berjalan di garis, perjalanan ini sangat sulit. Tidaklah berlebihan jika kukatakan, kawan, tidak berlebihan jika kukatakan aku akan kehilangan kulitku bahkan jika aku tidak mati. Pada saat ini, seseorang di kerumunan bergumam. Sia-sia saja naik perahu, kalau harus jalan kaki. Setidaknya kamu harus berdiri di tanah sepanjang waktu. Anda mungkin harus berenang sejauh 1 kilometer terakhir dari perahu. Ada lebih dari 60 orang di kapal itu, dan hanya setengahnya yang berhasil sampai ke darat. Sisanya tidak tahu kemana ombak membawa mereka. Ketika lelaki berambut pendek itu mendengar ini, dia mengecilkan lehernya dan mendesah. Pokoknya, aku sangat menyesalinya. Tempat ini bukanlah surga di bumi. Itu hanyalah api penyucian di bumi. Agen pembohong itu mengatakan kepada saya sebelum saya datang bahwa saya hanya akan mencuci piring ketika saya tiba di sini. Hanya dengan melakukan itu, saya bisa mendapatkan 7 hingga 8.000 dolar sebulan. Ketika saya datang ke sini, di restoran Cina, 8 orang bergegas mencuci mangkuk.
Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, "Kakak, bukankah kamu bertanya kenapa aku tidak pergi ke Los Angeles?" Sebenarnya, saya pertama kali pergi ke Los Angeles. Setelah tiba dari Meksiko, sekelompok besar dari kami bergegas ke Los Angeles terlebih dahulu. Setelah kami tiba, kami menemukan bahwa tidak ada pekerjaan dengan upah setinggi itu. Semua agen penuh. Saya tidur di jalanan di sana selama lebih dari 10 hari. Saya hanya bisa makan sedikit makanan bantuan setiap hari. Makanan bantuan itu hampir tidak cukup untuk membuat saya kenyang sepertiganya. Lalu aku tidur di jalan. Seorang pria yang kutemui bilang persaingan di Los Angeles sangat ketat. Mengapa tidak datang ke New York dan mencoba keberuntunganmu? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, jauh sekali dari pantai barat ke pantai timur. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Pria berambut pendek itu terkekeh, saya datang dengan kereta api, itu sangat jauh. Berkat mengikuti beberapa orang Amerika yang tunawisma. Mereka berlarian di kereta sepanjang hari. Jadi kami mengikuti sampai ke New York, dan tangan kami semua kosong. Setelah tiba di New York, saya benar-benar menyesali betapa makmurnya New York. Di kota sebesar ini, selalu ada tempat untukku menginap, kan? Lalu saya berpikir untuk mencari pekerjaan di Chinatown, dan saya menemukan pekerjaan. Mengantar makanan dari restoran Cina. Tapi saya tidak punya mobil, jadi saya tidak bisa mengantarkannya dengan berjalan kaki. Jadi saya mencoba mencuri sepeda, dan saya ditangkap. Charlie tersenyum kecil dan berkata, "Lalu apa rencanamu selanjutnya?" Pria berambut pendek itu berkata dengan sedih, "Bagaimana aku tahu? Tidak ada gunanya di penjara atas apa yang telah kulakukan. Tidakkah kamu tahu bahwa penjara hampir penuh sesak? Jika imigran ilegal melakukan pencurian kecil-kecilan, kemungkinan besar mereka akan dipenjara selama beberapa hari. Saya dibebaskan. Awalnya saya pikir mereka bisa mengirim saya kembali. Tapi ternyata mereka terlalu malas untuk mengurusnya sekarang. Setelah saya dibebaskan, saya harus tidur di jalanan. Andai saja aku tahu kalau tempat ini sangat kumuh. Aku pasti terbunuh. Aku juga tidak akan datang." Bab 5828. Charlie mengangguk dan berkata, "Jika kamu menemukan kesempatan, kembalilah ke Tiongkok." Pria berambut pendek itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya ingin kembali, tapi saya tidak punya paspor. Saya tidak punya uang, dan orang-orang ini tidak akan mendeportasi saya. Jadi bagaimana aku bisa kembali? Saya tidak bisa mengambil rute yang sama kembali. Perjalanan ini menghabiskan biaya lebih dari $10.000 AS." Charlie mengangkat bahu, "Kalau begitu kamu akan menemukan cara untuk menabung lebih banyak uang untuk kembali." Pria berambut pendek itu hendak menangis. "Kakak, aku sudah menabung sekian lama untuk datang ke sini. Dan membawa semua makanan yang belum pernah aku makan seumur hidupku sepanjang perjalanan. Jika saya menabung dalam jangka waktu lama, lalu saya kembali lagi, apakah saya dirugikan?" Charlie tidak dapat menahan tawa, dan bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan sebelum kamu datang ke sini?" "Aku?" Pria itu terkekeh dan berkata, "Saya telah melakukan segalanya di lokasi konstruksi, pesan antar, pekerjaan kasual, dan pertunjukan kelompok." Charlie mengangguk. Dalam situasi ini, dia tidak melakukan sesuatu yang penting. Kehidupan imigran ilegal sangatlah sulit. Dalam keadaan normal, imigran ilegal hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak diminati oleh masyarakat lokal tingkat rendah. Hogan adalah seorang pemimpin di bidang keuangan di Hong Kong saat itu. Namun ketika dia datang ke Amerika Serikat, dia hanya bisa membuka bisnis. Tinggal di toko angsa panggang, apalagi orang biasa yang tidak punya keahlian khusus. Pada saat ini, pria berambut pendek itu berkata pelan pada dirinya sendiri. "Tapi sejujurnya, aku sangat ingin kembali jika aku bisa. Tempat ini sangat berbeda dari apa yang aku bayangkan." Pada saat ini, beberapa imigran ilegal lainnya dibawa oleh polisi. Mereka semua dimasukkan ke ruang tahanan. Salah satu polisi berkulit kuning memandang Charlie dan berkata, "Ye Chen, keluarlah bersamaku." Pria berambut pendek itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kakak, kenapa dia meneleponmu?" "Dia memanggilku." Charlie mengangguk dan menyapa pria berambut pendek itu. "Aku pergi." Pria berambut pendek itu berkata dengan sedikit kecewa. "Mengapa kamu membiarkan dia keluar begitu dia masuk?"
Polisi berkulit kuning itu melirik pria berambut pendek dan berkata tanpa ekspresi. Dia akan dipindahkan ke penjara Brooklyn. Pria berambut pendek itu terkejut, menatap punggung Charlie dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu membunuh seseorang atau membakarnya? Kudengar penjara itu sangat kacau, jadi berhati-hatilah." Charlie melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang dan berkata, "Jangan khawatir, selamat tinggal." Polisi berkulit kuning itu menuntun Charlie ke area kantor. Di sudut yang sepi, dia berbisik kepada Charlie. "Tuan, direktur kami telah mengambil jalur cepat dan akan segera mengirim Anda ke penjara Brooklyn. Ada informan saya di sana. Ketika kamu tiba, kamu bisa menemukannya, namanya Lukas. Orang Brasil, yang dikenal sebagai si tahu segalanya di penjara Brooklyn. Kamu bisa bertanya padanya tentang situasi di dalam penjara. Katakan saja padanya bahwa kamu diperkenalkan oleh Andrew. Dan dia pasti tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk bekerja sama denganmu." "Oke. Aku sudah mencatatnya." Charlie mengangguk kecil. Dia berpikir bahwa polisi ini pasti anggota jaringan intelijen keluarga Fay. Untuk keluarga papan atas seperti keluarga Fay, itu pasti akan menghabiskan banyak uang. Mereka memiliki tenaga kerja dan sumber daya material untuk menjalin jaringan intelijen kita sendiri di Amerika Serikat. Pasti akan ada orang dari Kongres, kantor polisi, dan lembaga pemerintah utama. Selain itu, demi keamanan dan kerahasiaannya sendiri, jaringan intelijen ini harus dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda. Lapisan atas mengendalikan ke bawah dan lapisan bawah melayani ke atas. Melompat ke perintah dan pelaporan tidak diizinkan. Bahkan banyak informasi sensitif harus diisolasi lapis demi lapis. Kadang-kadang, hanya orang-orang di tingkat tertinggi yang tahu bahwa mereka melayani keluarga Fay. Selain mereka, tingkat bawah tidak tahu sama sekali bahwa mereka sebenarnya adalah anggota jaringan intelijen keluarga Fay. Dengan cara ini, dapat dipastikan bahwa jaringan intelijen ini cukup aman. Tak lama kemudian, Charlie menjalani proses pemindahan penjara di Biro Imigrasi dan dibawa langsung ke penjara Brooklyn oleh polisi. Meskipun penjara Brooklyn tidak besar, namun terletak di Brooklyn, lingkungan paling kacau di New York dengan tingkat kejahatan tertinggi. Oleh karena itu, mayoritas tahanan yang ditahan di sini adalah penjahat serius. Dan kebanyakan dari mereka adalah anggota geng yang melakukan pembunuhan, pembakaran, perampokan, dan perdagangan narkoba. Dalam sistem penjara New York, penjara Brooklyn memiliki lingkungan yang paling berantakan dan terburuk. Hampir semua sipir penjara tidak mau bekerja di penjara ini. Ketika Charlie dibawa ke penjara Brooklyn, dia menjalani proses penerimaan yang cepat dan segera ditempatkan di bangsal pertama penjara. Karena penjara Brooklyn terletak di daerah perkotaan. Ini adalah bangunan independen bertingkat yang sepenuhnya tertutup. Tidak ada taman bermain terbuka, jadi tempat umum dan area aktivitas dalam ruangan berada di tengah seluruh bangunan. Di kedua sisi tempat umum terdapat bangsal pertama dan bangsal kedua. Narapidana di kedua bangsal tersebut hanya dapat bertemu saat makan dan beraktivitas. Setelah Charlie menyelesaikan formalitas dan berganti ke seragam penjara, ia mengambil perlengkapan mandinya dan mengikuti penjaga penjara ke area penjara pertama. Baru ketika Charlie benar-benar memasuki area penjara, dia menyadari bahwa penjara ini bahkan lebih kotor daripada kamp pengungsi. Di sini, tidak ada yang namanya sel dua orang dengan toilet terpisah dalam film dan acara TV. Bahkan ada puluhan orang yang berdesakan dalam satu sel di sini. Dan tahanan dari semua ras dikurung seperti kaleng sarden. Di antara mereka, ruangan itu penuh sesak dengan tidak ada apa-apa, kecuali tempat tidur. Saat Charlie berjalan, semua sel yang dilewatinya sangat berisik. Bahkan ada banyak orang jahat yang melihat tahanan baru datang. Mereka berteriak keras menembus pagar besi, bersiul, dan memukul pagar besi dengan selimut plastik. Terdengar suara ledakan keras, dan beberapa nama seperti pemula diteriakan di mulut. Dan bahkan ada banyak pria dengan penampilan mesum. Ketika mereka melihat kulit dan daging lembut Charlie, mereka meneriakkan kata-kata cabul. Charlie berjalan tanpa ekspresi, menuliskan semua orang yang berteriak padanya. Terutama hewan-hewan yang memiliki ekspresi wajah menyimpang, yang membuatnya merasa jijik. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, tempat seperti ini perlu direnovasi. Bab 5829. Tak lama kemudian, para penjaga penjara membawa Charlie ke pintu sel nomor 8 tempat dia ditugaskan. Awalnya, para tahanan di dalam tertawa dan membuat kekacauan. Penjaga penjara berteriak melalui pintu.
dan semua tahanan kini berada di tengah sel dan berdiri berbaris. Kedua penjaga penjara yang menunggu di pintu memeriksa jumlah orang melalui pagar besi. Dan kemudian menggunakan interkom untuk memberitahu rekan-rekannya agar membuka gerbang. Kemudian keduanya masuk terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan, dan setelah dipastikan tidak ada masalah, mereka memberikan instruksi kepada penjaga penjara dengan Charlie di belakang. Penjaga penjara mendorong Charlie dan para tahanan melihat seorang pria dibawa ke dalam sel. Begitu memasuki sel, Charlie mencium bau asam. Bau badan dan bau kaki bercampur bau sprei. Ditambah lagi bau taletnya yang membuatnya menjijikkan. Begitu Charlie masuk, dia tidak bisa menahan cemberut. Tetapi tahanan di dalam tidak peduli sama sekali dengan bau kotor di dalam. Salah satu dari mereka, seorang pria kulit putih berotot dengan jenggot besar, melihat wajah Charlie yang jijik. Dan bahkan tidak bisa menahan tawa dan bercanda. Wah, wanita-wanita Asia cantik kita tampaknya tidak puas dengan kondisi sanitasi di sini. Sekelompok orang di sekitar tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dan salah satu dari mereka, seorang pria kulit hitam kurus, berkata sambil tersenyum cabul. Bos, orang ini sepertinya berkulit tipis dan dagingnya lembut. Dia pasti salah satu kesukaanmu. Pria berotot itu tertawa dan berkata, aku akan membiarkan dia beradaptasi dengan bau badanku dan adikku sesegera mungkin. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Charlie mengerutkan kening dan melirik pria berotot itu. Dan 10.000 cara untuk menyiksanya terlintas dalam pikirannya. Ketika pria berotot itu melihat Charlie menatapnya, dia sengaja mengangkat alisnya ke arah Charlie. Dengan ekspresi cabul dan menggoda di wajahnya. Pada saat ini, penjaga penjara terkemuka memperkenalkan Charlie. Ini teman sekamarmu yang baru, dan mulai sekarang dia akan tidur di ranjang nomor 16. Setelah itu, dia menatap pria berotot itu lagi dan mengingatkan. Dean, sebaiknya kau menahan diri. Apa yang terjadi terakhir kali belum berakhir. Kamu telah menyebabkan masalah seperti ini beberapa kali. Sial. Pria berotot itu melengkungkan bibirnya dan berkata, aku baru saja meniduri anak itu beberapa kali. Awalnya saya yang memimpinnya. Itu memberinya kebahagiaan, tapi dia tidak bisa memikirkannya seperti itu dan mencoba bunuh diri. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Itu benar. Seorang tahanan setuju sambil tersenyum. Bos menyukainya, itu berkatnya. Apa susahnya sih memikirkannya? Sambil berbicara, dia terkekeh dan bertanya kepada sipir penjara. Tuan, apakah anak itu sudah mati? Dia baik-baik saja. Dia belum meninggal. Dia masih dirawat. Penjaga penjara berkata dengan wajah muram. Tapi, masih belum jelas apakah dia bisa bertahan hidup. Jadi, jangan buat masalah lagi untukku. Setelah mengatakan itu, dia melirik Charlie dan berkata kepada pria berotot bernama Dean. Bukan berarti kamu tidak bisa melakukan beberapa hal. Hanya saja kamu masih harus melakukannya. Kalian harus memahami skalanya dan jangan membuat kami mendapat masalah lagi. Pria berotot itu terkekeh dan berkata, jangan khawatir, aku akan memahami timbangannya. Penjaga penjara itu mengangguk, lalu mengabaikan Charlie dan berbalik bersama dua penjaga penjara lainnya. Lalu dia keluar. Kemudian, gerbang pagar tertutup secara otomatis. Sekitar selusin orang yang masih antri tiba-tiba menjadi rileks. Pria berotot bernama Dean menatap Charlie dan mencibir. Hei, anak baru. Biar ku beritahu peraturan sel ini. Charlie mengabaikannya dan langsung berjalan menuju tempat tidurnya nomor 16. Melihat Charlie mengabaikannya, Dean tiba-tiba menjadi sedikit marah. Dia segera bergegas, meraih kerah Charlie. Mengepalkan tangannya dan memberi isyarat pada Charlie. Wah, aku lagi ngomong sama kamu, dasar brengsek. Dengerin nih. Gak ngerti? Charlie mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Mulutmu bau sekali, dan badanmu juga bau. Seluruh sel dipenuhi bau busuk yang menjijikan. Sepertinya kebersihan sel ini tidak dijaga. Setelah berkata demikian, Charlie menepis tangannya dan merapikan tempat tidurnya. Dean tidak menyangka Charlie berani berbicara padanya seperti ini. Dan dia merasa sedikit bingung dalam hatinya. Dia khawatir Charlie punya latar belakang tertentu yang tidak bisa dia singgung. Jadi dia melangkah ke tempat tidur Charlie dan bertanya dengan suara dingin. Nak,
Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sangat berani. Apa latar belakangmu? Laporkan. Kalau kamu bisa menyebutkannya, aku bisa memberimu wajah. Tapi kalau kamu tidak bisa memberitahuku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Melihat kakinya yang kotor meninggalkan jejak sepatu di tempat tidurnya, Charlie berkata dengan dingin. Saya tidak punya latar belakang apapun, saya hanya seorang imigran ilegal yang ditangkap oleh Biro Imigrasi. Kamu tidak perlu memberiku muka, aku tidak akan memberimu muka. Sekarang singkirkan kakimu yang kotor dariku dan bersihkan jejak kaki ini. Dean tertegun sejenak. Di sel ini, siapa yang tidak hormat padanya? Pada hari kerja, dia bisa memukul siapa saja yang dia mau dan tidur dengan siapa saja yang dia mau. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa seorang Asia yang bertampang lemah, berkulit halus dan berdaging lembut berani berbicara omong kosong di hadapannya yang berotot. Yang lain tidak menyangka bahwa Charlie, si pendatang baru, akan begitu berani berbicara kepada bos sel seperti ini. Mereka semua terkejut dan penasaran, ingin melihat bagaimana Dean akan memberi pelajaran pada anak bodoh ini. Kau tahu, Dean adalah pria berotot standar, besar dan kuat. Jadi di penjara di mana tinju dihadapi. Nilai kekuatannya relatif tinggi. Di sel ini, tak seorang pun bisa menjadi lawannya. Selain itu, total ada 15 orang di seluruh sel. Tidak termasuk Charlie, 7 atau 8 dari mereka adalah adik laki-laki Dean. Dan yang lainnya juga sangat takut pada Dean dan tidak berani macam-macam dengannya. Pada saat ini, Dean menggertakkan giginya dengan ekspresi kesal di wajahnya dan berkata, "Wah, kamu mungkin tidak tahu dari mana asalku. Saya katakan padamu, di sini, saya memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Aku biarkan kamu berdiri. Kamu tidak bisa duduk, kamu tidak bisa berbaring. Kamu harus melakukan apapun yang aku perintahkan, kamu harus makan apapun yang aku perintahkan. Dan kamu harus menuruti apapun yang aku perintahkan. Kamu harus menelan apapun yang kamu inginkan. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Charlie melihat bahwa selain ancaman di wajahnya saat dia berbicara, dia juga penuh dengan kekasaran, dan bertanya padanya tanpa ekspresi. "Kamu laki-laki?" Bab 5830. Dean mengepalkan tinjunya dengan keras, "Aku tidak, tapi di sini. Aku suka pria berhati sensitif sepertimu yang harus melayaniku." Charlie mengangguk, "Kau ingin aku melayanimu, kan? Datanglah dan beritahu saya layanan apa saja yang Anda butuhkan secara spesifik." Dean tertawa jahat dan berkata, "Itu tidak ada artinya. Mengapa aku tidak membawamu ke kamar mandi dan mengajarimu langkah demi langkah? Agar kamu bisa langsung mempraktikannya." Wow! Semua orang bersorak, dan beberapa bahkan berkata dengan gembira, "Bos, apakah kamu akan bersenang-senang sebelum hari gelap? Bisakah kamu membiarkanku bersenang-senang setelah kamu selesai?" Dean tersenyum dan berkata, "Biarkan aku memeriksa barangnya untuk semua orang terlebih dahulu. Setelah saya selesai, siapapun yang tertarik bisa masuk dan bersenang-senang." Saat dia berkata, dia menggelapkan wajahnya, menatap Charlie, dan berkata dengan dingin, "Ayo, ikuti aku ke kamar mandi." Charlie mengangguk, menunjuk kakinya di tempat tidurnya, dan berkata dengan tenang, "Nanti aku ceritakan tentang jejak sepatu itu." Setelah itu, dia merapikan pakaiannya, dan melangkah terlebih dahulu menuju kamar mandi. Dean terkekeh dan berkata kepada orang-orang yang menonton di sekitarnya, "Kamu punya karakter, aku suka itu. Kalian tunggu di luar dan tidak seorang pun boleh mengintip. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalanya." Semua orang mengangguk sambil tersenyum. Dan kemudian Dean juga masuk ke kamar mandi. Begitu dia memasuki kamar mandi, dia menutup pintu dan berkata kepada Charlie dengan senyum cabul, "Sejak anak itu bunuh diri terakhir kali, sudah lama aku tidak bertemu seseorang yang setipis dan selembut dirimu. Jika kau mendengarkanku, aku bisa membuatmu berjalan menyamping di Brooklyn. Tapi kalau kau tidak menaatiku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian setiap detik yang kau habiskan di sini." Charlie menatapnya, menutup hidungnya, dan bertanya, "Kenapa mulutmu bau sekali? Mendengarkanmu membuat mataku perih. Bukankah kamu biasanya menyikat gigimu?" Fcuk! Melihat Charlie mengejek dirinya sendiri, Dean langsung mengumpat, "Kau pikir aku punya mulut yang buruk? Biar ku beritahu, aku punya hal lain. Tempat ini makin bau,
Aku akan segera memasukkannya ke mulutmu dan membiarkanmu mencicipinya. Setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk melepaskan celananya dan berkata dengan senyum sinis. Nak, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ajari kamu cara bertahan hidup di penjara Brooklyn. Pelajaran? Charlie mencibir, bagaimana kalau aku memberimu pelajaran dulu, kelas kebersihan. Setelah mengatakan itu, tangan kanan Charlie tiba-tiba bergerak dengan kecepatan kilat menutupi telinganya. Dia mencengkeram lehernya dan menekan ibu jarinya kuat-kuat pada jakunnya, hampir meremukkannya. Dean tidak menyangka kalau Charlie yang kurus akan menjadi orang pertama yang menyerangnya. Dan dia tidak menyangka bahwa lengan Charlie, yang tampaknya tidak berotot sama sekali, akan menjadi sangat kuat. Ketika dia mencekik lehernya, otaknya tampak kekurangan oksigen dalam sekejap. Dan lehernya terasa sakit sekali, begitu sakitnya sehingga tubuhnya tidak dapat mengerahkan tenaga. Dia telah berlatih kebugaran selama bertahun-tahun. Dan arah kebugaran selalu kekuatan. Yang sepenuhnya berkembang ke arah orang kuat. Menurutnya, kekuatan tubuhnya dapat menduduki peringkat 5 teratas di seluruh penjara Brooklyn. Bagaimana mungkin dia bisa hancur oleh seorang pria Asia yang kurus? Dia menderita sakit parah di lehernya. Seberapa keras pun ia berjuang, ia tidak dapat melonggarkan jari-jari Charlie sedikit pun. Dia tidak bisa bernapas sama sekali. Dan wajahnya segera membiru dan ungu karena sesak napas. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Tatapan matanya saat menatap Charlie telah berubah dari penghinaan dan kesedihan menjadi ketakutan yang mendalam. Charlie menatap ekspresi ketakutannya dan mencibir. Kamu masih belum yakin kalau kamu punya mulut yang buruk. Sepertinya kamu tidak suka menggosok gigi sejak kamu masih kecil. Ketika kamu tumbuh dewasa, kamu menjadi lebih kotor dan malas. Ayo, biar aku ajari kamu. Bagaimana caranya membersihkan mulut kotor seperti kamu? Setelah mengatakan itu, Charlie mengambil sikat toilet di samping toilet dengan tangan kirinya. Menjepit mulutnya terbuka dengan tangan kanannya. Dan langsung menyikat sikat toilet yang kotor itu. Langsung memasukkannya ke mulutnya. Meskipun Dean sangat besar, salah satu otot dadanya hampir sebesar kepala orang dewasa. Namun mulut orang ini tidak sebesar itu jika dibandingkan. Ketika Charlie memasukkan sikat toilet yang tebal dan penuh duri keras itu ke dalam mulutnya, 2 luka berdarah terbuka di sudut mulutnya. Dean tiba-tiba menggigil kesakitan, tetapi Charlie tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dengan tangannya yang kuat, dia memasukkan seluruh kepala sikat toilet ke dalam mulut Dean. Lalu, seolah-olah sedang membersihkan toilet, dia menggosoknya dengan keras beberapa kali, yang menyebabkan mulut Dean berdarah terus-menerus. Dean merasakan seluruh mulut dan tenggorokannya sakit luar biasa. Bulu-bulu plastik keras itu telah menyebabkan banyak sekali luka berdarah di mulutnya. Seluruh tubuhnya hampir roboh dan dia tidak dapat menahan air matanya yang menetes. Dia ingin sekali merengek putus asa untuk menarik perhatian anak-anak laki-laki di luar pintu dan membiarkan mereka masuk untuk menyelamatkannya. Namun, pintu kamar mandi telah ditutup oleh dirinya sendiri. Mulutnya penuh dengan sikat toilet, dan tenggorokannya dijepit erat oleh jari Charlie. Sekalipun dia merintih putus asa, rengekannya sangat lemah dan tidak dapat didengar oleh siapapun di luar. Tanpa harapan untuk mendapatkan bantuan, Dean hanya bisa mengangkat tangannya di atas kepalanya dengan susah payah. Berdoa kepada Charlie dengan matanya dan ekspresi wajah yang menyedihkan. Charlie menghentikan gerakannya sementara, meninggalkan sikat toilet di mulutnya. Dan bertanya padanya sambil mencibir, bukankah kamu baru saja mengajariku cara bertahan hidup di Brooklyn? Kenapa kamu menangis seperti gadis sekarang? Apakah kamu tidak pantas memiliki otot-ototmu? Dean terdiam, dan dia tidak peduli dengan penghinaan Charlie. Dan dia tidak bisa menahan air matanya. Dia hanya bisa menatap Charlie dengan mata yang lebih rendah hati, berharap Charlie akan menunjukkan belas kasihan. Tetapi Charlie tidak bersimpati padanya. Dia mendorong sikat toilet lebih dalam dan bertanya padanya. Apa yang baru saja kau bicarakan? Apa kau mencoba menyembunyikan sesuatu di suatu tempat? Dean menggelengkan kepalanya ketakutan. Tapi Charlie melanjutkan. Hei, kamu gak ngaku, ya? Nah, kamu orang baik, kan? Kenapa aku tidak membantumu menyembunyikan sikat toilet ini di belakangmu? Agar kamu bisa merasa benar-benar puas? Dean merasa seperti ada 5 petir yang menyambar kepalanya. Dia melihat ekspresi Charlie yang dingin dan serius, yang tidak tampak seperti sedang mengancamnya sama sekali. Seluruh tubuhnya begitu ketakutan hingga ia gemetar, takut Charlie benar-benar akan melakukan hal ini.
Maka lututnya pun melemah dan ia berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara gedebuk. Dia menangkupkan kedua tangannya di atas kepalanya dan terus memohon belas kasihan Charlie dengan gerakan-gerakan. Charlie melihat ekspresinya yang sangat ketakutan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa? Kamu takut? Dean mengangguk penuh semangat dan meneteskan air mata kemana-mana. Charlie memutar pergelangan tangannya dan memutar sikat toilet di mulutnya lagi. Aliran darah bercampur air liur mengalir di sudut mulutnya. Hati Dean benar-benar hancur saat ini. Melihat setiap pembuluh darah Dean berdetak kencang kesakitan dan jantungnya kolaps. Charlie tidak siap melepaskannya, tetapi berkata dengan sangat dingin. Ingat ini. Selama aku masih melihatmu sedih, percuma saja kau takut. Dan tidak ada gunanya memohon belas kasihan, aku akan seperti dirimu yang dulu menindas yang lemah saat kamu masih kecil. Aku akan terus memukulmu secara acak, spontan, dan tanpa alasan. Dan terus menghancurkanmu sampai kamu benar-benar mati.